3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Sebelumnya boleh tolong disebutkan nama dan juga tanggal lahirnya, Bu? Ya, Permatasari, tanggal 5 Juni 2005. Baik, Ibu. Perkenalkan saya dengan perawat Rita Julita yang berdinas pada pagi hari ini dari pukul 7 sampai pukul 2 siang. Ibu, sebelumnya saya izin untuk melihat kembali ya, Bu ya. Baik, sudah sesuai. Ibu, bagaimana keadaannya Ibu hari ini? Kurang baik, Sus. Karena kayak kemarin tuh agak dari kewajibannya juga kurang, pikirannya juga kurang gitu. Oh, gitu ya, Bu ya. Baik, Ibu. Di sini saya akan melakukan pengkajian spiritual kepada Ibu yang bertujuan untuk mengetahui spiritual Ibu selama di rumah sakit kemarin itu bagaimana. Untuk waktunya itu sekitar 10 menit ke depan, apakah Ibu bersedia? Baik, jika bersedia, saya langsung untuk ingin bertanya-tanya kepada Ibu yang Ibu harus jawab ya. Untuk sebelumnya, sebelum saya melakukan pertanyaan kepada Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, Bu, kepada saya? Jika tidak ada, Ibu gimana untuk ruangannya? Ibu sudah nyaman? Apakah penerangannya kurang gitu, Bu? Apakah posisi duduknya bagaimana? Sudah nyaman ya, Bu ya? Baik, Ibu, sesuai dengan kesepakatan kemarin, kita sudah kontrak waktu ya, Bu ya, untuk melakukan pengkajian spiritual bersama saya di sini. Ya. Ibu, mari kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, kalau saya bertanya kepada Ibu, persepsi sakit menurut Ibu apa ya, Bu ya? Takut itu menurut saya tuh kayak pikiran saya tuh kurang baik gitu kan, dan pikiran dari segi kewajiban saya sholat gitu kadang kurang nggak kayak biasanya gitu. Jadi terganggu ya, ya. Terganggu gitu. Iya. Kemudian perasaan Ibu selama sakit itu apa waktu kemarin, Bu, yang dirasain Ibu? Selama sakit sih semuanya itu kayak tenang gitu, pikiran juga. Iya. Jadi makan juga nggak jadi nikmat ya, Bu ya. Iya. Baik, Ibu. Ibu, apakah Ibu lama sakit ada yang bikin Ibu jadi ngerasa terganggu gitu kegiatan fisiknya? Iya, itu suka terganggu gitu kalau misalnya ada kegiatan apakah tuh kayak memang berat aja gitu dari fisiknya gitu. Iya, jadi pikiran juga berat gitu. Iya, Ibu. Ibu, kalau saya boleh tahu, selama Ibu sakit kemarin untuk ibadahnya, sholat 5 waktunya, apakah dilakukan? Tetap dilakukan. Ibu kuat untuk wudhu ke kamar mandi atau melakukan tayamum? Tergantung sih, Sus, karena kalau misalnya lagi kurang ini ya tayamum, tapi kalau lagi bisa kamar mandi gitu, kamar mandi. Oh iya, Ibu selama sakit, Ibu kan terus terus menjalani ibadah sholat 5 waktu. Itu bisa dengan Ibu melakukan sholat itu, apakah Ibu bisa menenangkan pikiran Ibu yang dirasain sakitnya menjadi berkurang seperti itu, Ibu? Ya berkurang, tapi kayak mungkin perasaannya masih kurang tenang gitu. Sama memang melakukan kewajiban juga nggak selalu diikuti. Oh iya, Ibu. Kalau Ibu biasanya itu kalau berdoa itu setiap habis sholat atau selain sholat Ibu kayak melakukan kewajiban ibadah lainnya seperti berzikir, bersolawat, Ibu selalu melakukan apa tidak, Ibu? Ya. Melakukan, Ibu ya, bagus ya, Bu ya. Untuk spiritualnya Ibu, kalau menurut Ibu makna hidup menurut Ibu itu apa? Makna Hidup di dunia ini. kalau dari makna hidupnya sih sebenarnya kalau selama sakit itu kayak berasa hidup tuh gak ada artinya gitu. Ya. Jadi beda kayak kalau misalnya pas masih sehat. Di balik rasa sakit ini, Ibu apakah Ibu bisa ngambil hikmahnya di balik rasa sakit yang Ibu rasain dari pikiran Ibu yang gak tenang kemarin? Ada dapat titik hikmahnya? Oh, ternyata Allah itu ngasih saya sakit bukan tanpa sebab, bukan tanpa alasan, tetapi untuk menguji kesabaran kita. Jika kita sabar itu bisa menjadi penggugur dosa, seperti itu nggak, Bu? Iya pasti. Iya. Terus Ibu selama yang bisa mendukung Ibu untuk sembuh itu siapa ya, Bu ya? Selama di rumah sakit? Keluarga. Keluarga, terutama dari keluarga siapa, Bu?
ibu kasih sehingga ibu menjadi lebih bersemangat untuk bisa sembuh? Untuk bisa terus berpikir positif gitu, jangan selalu berpikir yang mungkin negatif terus. Iya. Jadi orang tua selalu mendorong untuk tetap semangat terus. Iya. Ibu kan udah dikasih nasihat untuk terus menyemangati ibu supaya tetap sehat. Itu ibu ada hikmahnya nggak di balik orang tua ibu yang udah mengasih nasihat kepada ibu itu apa hikmahnya? Ada hikmahnya karena ya bisa untuk lebih diperhatiin lagi lah gitu kan dari ibadahnya gitu kan, karena udah banyak banget yang diperhatiin gitu kan dan kasih tahu juga gitu. Jadi ya banyak banget hikmahnya. Berarti ibu udah yakin 100% nggak kalau ibu tuh sembuh semuanya sama Allah gitu bu? Tidak ada yang lain, tidak ada yang bisa menyembuhkan selain Allah. Insya Allah sih pasti berusaha untuk yakin gitu, karena Allah itu bisa terima apa yang mau. Iya betul ibu. Ada nggak motivasi ibu gitu buat terus bangkit, terus bisa sehat, kembali pulih itu? Ada nggak motivasi buat ibu? Banyak sih motivasi itu, biasanya juga karena dari keluarganya juga selalu untuk mendorong gitu kan, biar bisa tetap semangat gitu kan. Terus kalau misalnya masih bisa berkegiatan juga dilihat gitu kan dari kondisinya juga gitu. Iya. Kalau misalnya ada nggak sih bu kekuatan ibu dan juga harapan ibu untuk kedepannya setelah menjalani sakit ini? Pastinya sih temennya cepat sembuh ya, terus juga tidak ada lagi banyak jalan yang dipikirin gitu kan. Apalagi kan orang tua juga pasti tidak mau gitu ya anaknya kayak gini gitu kan. Tapi ya pastinya pengen banget sembuh gitu. Ya, ibu ada nggak hal-hal yang dapat membuat suasana hati ibu menjadi tenang dan juga damai ibu? Ada dari Dengan melakukan apa ibu? dari orang tua juga mungkin ya, karena bisa ngobrol-ngobrol sama orang tua juga, terus juga ngelakuin kegiatan hal positif lah gitu. Iya, tapi dengan selain mendengarkan nasihat dari orang tua, ada nggak bu kayak membaca Al-Quran atau ibu suka dengerin murotal, berzikir atau bersalawat gitu ibu? Ya berpikir kayak merotal kayak gitu. Itu bisa membuat ibu tenang dan menjadi sumber kekuatan ibu buat terus tetap sehat. Ya. Iya ibu. Ibu apakah ibu sholatnya sebelum di rumah sakit dan juga setelah di rumah sakit tetap dijalankan? Dengan lebih seringnya dengan berwudu atau tayamum ibu? Tayamum. Lebih tayamum ya bu ya. Terus ibu sebelumnya apakah selalu melakukan puasa rutin, baik itu puasa wajib atau sunat sebelum sakit ibu? Ya. Iya. Kemudian setelah sakit ibu tetap menjalankan puasa atau tidak ibu? Kalau misalnya memang kuat itu pasti menjalani gitu. Kalau enggak yang enggak gitu. Iya ibu. Kalau untuk sholat sunahnya ibu sebelum sakit ibu tetap melakukan nggak dengan setelah sakit? Tetap melakukan ya bu ya. Kemudian kalau puasa sunahnya ibu selain puasa Ramadan gitu bu sering dilakukan apa semenjak sakit jadi tidak berpuasa karena emang kondisi fisik ibunya yang kurang fit, yang masih lemah gitu? Ya kurang dilakukan gitu, karena fisiknya juga lemah gitu, karena dia kuat juga gitu. Kalau membaca Al-Qurannya ibu apakah rutin atau tidak dari sebelum sakit sama sesudah sakit? Kalau sebelum sih mungkin ya kalau kurang rutin gitu, tapi semenjak sakit juga tetap rutin membaca Al-Quran gitu. Bagus ya bu ya spiritual ibunya. Terus ada nggak ibu kayak praktek ibadah yang menghambat ibu setelah sakit itu? Kayak misalnya ibu menjadi keterbatasan dalam yang biasanya berwudu menggunakan air, sekarang berwudu harus tayamum gitu ya bu ya. Yang biasa sholat yang bisa berdiri sekarang harus sambil terbaring di rumah sakit gitu ya bu ya. Ya pasti sekarang udah juga kan tayamum gitu kan. Terus kalau misalnya sholat juga kalau misalnya nggak bisa berdiri gitu itu biasanya suka dilakukan di tempat dulu. Kemudian ibu ada nggak yang bisa saya bantu gitu bu, seperti mendengarkan murotal gitu bu, atau enggak dibacain berzikir kayak gitu? Apakah ibu butuh bantuan itu? Ya. Betul ya bu ya. Kemudian ibu saya apresiasi ya bu ya, selama ibu sebelum sakit sama setelah sakit itu banyak perkembangannya dengan setelah sakit. Mungkin
makna hidup ibu yang memang dengan adanya ujian cobaan hidup ini yang emang harus lebih mendekatkan kepada Allah, dan juga sebaik-baiknya orang yang bisa mensupport kita buat terus sehat itu ada orang tua, dan juga satu-satunya zat yang bisa menyembuhkan itu tiada lain yaitu Allah, gitu ya. Baik Ibu, pertanyaan dari pertanyaannya sudah selesai ya Bu ya, sudah terjawab semuanya. Bagaimana Ibu setelah dilakukan pengkajian spiritual ini gitu? Udah merasa lega. Lega, terus apa lagi? Tenang ya. Terus Ibu untuk kontrak waktu selanjutnya mau dilakukan di hari apa dan juga jam berapa dan tempatnya mau di mana? Hari Kamis, jam 10